Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab aw talibat? Liqa'una hadzal yawm liqa'una al-khamis maddah ta'lim muta'allim tariqat ta'allum ya. Ta'lib al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ya. Liqa al-khamis insyaallah. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya. Asa antum fi sihatin wa afiyatin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah sanadrus darsana al-jadid tahta al-mawdu' faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wassabat ya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wassabat ya. Fasal salis ya. Bab ketiga ya. Memilih ilmu, guru, teman, dan tentang ketabahan. Walakin liqa'una hadzal yawm al-khamis sanadusu ikhtiyar ilmi wal ustad ya. Memilih ilmu dan guru insyaallah yakfi. Rakam awal wa yanbaghi li talibil ilmi ayakhtara min kulli ilmin ahsanuhu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali nomor satu penuntut ilmu hendaklah memilih yang terbagus ya. Ahsanahu artinya yang terbagus dari setiap bidang ilmu. Memilih ilmu yang diperlukan dalam urusan agama saat ini. Kemudian apa yang diperlukan di waktu nanti. Insyaallah. Nastamir, insyaallah kita lanjutkan. Alhamdulillah. Nastamir, kita lanjutkan pada slide ketiga pelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama kita sudah pelajari ya tentang li talabil ilmi ayakhtar, memilih kullu ilmin ahsanahu, yang terbaik, yang terbagus. Wal an rakam tsani yuqaddimu ilmat tauhidi wal ma'rifata wa ya'rifu Allah ta'ala bid dalil fa inna iman al-muqallid ya wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Nomor 2, hendaklah memprioritaskan atau mengutamakan atau mendahulukan ilmu tauhid atau ma'rifah ya. Dan dengan ilmu tauhid ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil. Artinya pakai dalil nakli, dalil Quran, hadis. Karena iman itu secara taklid ya, ikut-ikutan taklid. Meskipun sah menurut mazhab kami, mazhab Abu Hanifah ya, namun tetap berdosa karena meninggalkan pemakaian dalil. Jadi harus pakai dalil. Rakam salis wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsati. Qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum bil muhdatsati. Nomor 3, dan hendaklah memilih ilmu yang kuna. Kuna itu maksudnya kuno, ilmu yang terdahulu, bukan ilmu yang baru. Para ulama berkata, tekunilah ilmu yang kuna atau kuno,
dan jauhilah ilmu yang baru. Ya. Ilmu yang kuno atau kuno itu ilmu apa saja? Yaitu ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Sedangkan ilmu baru adalah ilmu-ilmu yang lahir setelah periode tersebut. Semacam ilmu perdebatan, ilmu peramalan nasib. Demikian kata Syekh Ismail bin Ibrahim dalam syarah Ta'lim Muta'alim halaman 13. Batas seperti ini tentu dimaksudkan dalam konteks mempelajari ilmu agama. Karena dalam belajar ilmu agama memang diperlukan kemurnian atau akurasi ilmu dan validitas informasinya. Sedang akurasi dan validitas itu bisa diperoleh dari sumber aslinya, dari Nabi Muhammad SAW dan generasi terdekat sesudahnya, sahabat dan tabi'in. Belajar ilmu agama tidak boleh gegabah, sebab akan berakibat nilai-nilai agama terdistorsi dengan pemaksaan logika, sehingga ajarannya tidak murni lagi. Ya. Ilmu juga dapat diklasifikasikan menjadi ilmu yang bersumber dari syariat dan ilmu yang bersumber dari filsafat atau pemikiran murni, pemikiran akal manusia. Termasuk ilmu yang pertama adalah ilmu qiraah, ilmu tafsir dan rangkaiannya, hadis, usul fikih dan rangkaiannya, ilmu kalam, fikih dan usul fikih, ditambah ilmu akhlak sampai ilmu tasawuf. Di luar ilmu itu masuk kelompok kedua, ya, yaitu ilmu yang berdasarkan filsafat pemikiran semata. Jadi ilmu kono adalah ilmu turos, ya istilahnya, warisan Islam yang asli dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in tabi'in. Itu yang dikatakan ilmu kuno. Kita lanjutkan rakam nomor 4. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidali alladhi dhahara ba'da inqiradi al-akabiri minal ulama fa innahu yub'idu taliba, ya, anil fikhi wa yudayyi'ul umra wa yurisul wahsyata wal adawata. Waspadalah jangan terperangkap dalam ilmu perdebatan, jidal, ya, ilmu jidal perdebatan yang tumbuh subur setelah habisnya para ulama besar. Karena ilmu tersebut akan menjauhkan pelajar dari fikih, ya, juga membuang-buang waktu dan mewariskan kebuasan dan permusuhan. Ini bahayanya ilmu jidal, ilmu perdebatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ilmu perdebatan ini. Ya, naudzubillah min zalika. Nastamil, insyaallah kita lanjutkan, ya. Alhamdulillah. Rakam khamis. Ya, nomor 5. Fenomena demikian termasuk tanda-tanda kiamat dan tanda kiamat. Mohon maaf, hilangnya ilmu fikih. Demikian menurut para hadis. Hadis pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yatanaza'uhu minal ibad walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Ya, yaqbidul ilma ini, ya. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari diri manusia, tapi mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Hadis berikutnya, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaihi illa utul jadalat. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Umamah. Artinya tiada tersesat suatu kaum setelah memperoleh hidayah kecuali mereka dilanda perdebatan kontroversial, ya, bertentangan, kontroversial. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan dari Abu Umamah. Alhamdulillah wassallallahu ila safa al-akhirah. Kita sampai ke slide terakhir, halaman terakhir. Ya.
Anifan nadusu ikhtiyarul ilm wal an qismu ba ikhtiyarul ustad, ya, dalam memilih guru. Ya, dalam memilih guru. Jadi ini aturan-aturan secara umum. Tapi kalau husnul khotimah, kita tidak bisa memilih guru karena guru yang mengajar kita sudah dipilih oleh lembaga, sudah diseleksi oleh lembaga, melalui seleksi yang cukup ketat dan sangat ketat, yang layak mengajar, yang sudah lulus dari tes, ya, calon pegawai atau calon pengajar husnul khotimah. Tapi ini secara umum memilih guru adalah ketika kita ingin belajar di luar husnul, ya, atau belajar berguru kepada guru yang lain di luar husnul misalnya, ya, maka ada kriteria-kriteria yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Ya, raqam sadis nomor 6, amal ikhtiyarul ustad fayambagi ayyakhtaro, ya, al-a'lam, ya, al-a'lam wal awra' wal asanna, ya. Jadi yang pertama sini, ya, kama ikhtaro kita lanjutkan, kama ikhtaro Abu Hanifah rahmatullah alaihi Hamad bin Sulaiman, ya, badat ta'amuli wa tafakuri. Dalam hal memilih guru, hendaklah memilih siapa yang lebih alim, al-a'lam. Ya, yang lebih alim ini pertama bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Misalnya dia sudah lulus pesantren bertahun-tahun, ya, setelah itu belajar di luar negeri di Fakultas Syariah, ya, di luar negeri di Fakultas Syariah khusus ilmu agama, ya. Jadi lebih alim ini bisa dilihat dari perjalanan hidupnya, belajar bertahun-tahun habis pesantren, karena di pesantren menggali ilmu-ilmu dasar termasuk ilmu alat, ilmu bahasa dan sebagainya. Setelah itu ke perguruan tinggi syariah di luar negeri, ya. Di mana saja, yang penting S1, S2 atau S3. Itu yang dikatakan al-a'lam, lebih alim, lebih mengetahui. Plus ditambah dia rajin membaca buku, ya, rajin mengembangkan ilmunya. Nah, itu yang dikatakan alim, ya. Sering memberikan ceramah, sering memberikan kajian-kajian kitab di mana-mana. Nah, ini ilmunya akan alim. Kemudian yang kedua, al-awra, lebih waro. Waro ini artinya lebih berhati-hati dalam melaksanakan dosa, dalam berbuat dosa. Jadi dia sangat berhati-hati dalam hal makanan, dalam penampilan, dalam kegiatan, pergaulan. Nah, lebih warok, lebih berhati-hati. Pertama, tidak sembarangan makan makanan. Kalau tidak halal dia tidak mau. Tidak mau bergaul, bercampur sama wanita. Nah, ini ciri-cirinya. Menahan pandangan, tidak matanya sembarangan dilihat kemana-mana. Nah, ini namanya lebih warok, lebih hati-hati. Dan lebih usianya lebih tinggi, ya. Al-asanu, lebih berusia berarti lebih tua lah, lebih dewasa. Umurnya umur dewasa, lebih tua. Ya, ini yang lebih baik untuk mengajar, karena orang lebih tua itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pengalaman mengecap manis garam, ya, manis asin kehidupan, sehingga dia banyak pengalaman. Jadi ilmu syariah dia diramu, digabung dengan pengalamannya menjadi lebih matang dan lebih mendalam, begitu, ya. Nah, di sini seperti halnya Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, menjatuhkan pilihannya kepada gurunya Syekh Hamad bin Sulaiman. Setelah terlebih dahulu dia berfikir dan mempertimbangkan. Ba'da ta'amuli wa tafakuri. Setelah berfikir-fikir. Ya, jadi syaratnya secara umum ada 3 memilih guru itu. 1, a'lam, lebih alim, lebih pintar, lebih mendalam ilmunya. Yang 2, awra,
lebih berhati-hati dalam bertindak, ya, menjaga diri, ya, istilahnya menjaga diri, ya. Menjaga kewibawaan dirinya, menjaga martabatnya, tidak gampang dirayu oleh 3T, tahta, wanita, dan harta. Nah, itu warok. Dan yang usianya lebih tinggi atau lebih tua gitu ya. Seperti Abu Hanifah memilih tadi gurunya Hammad bin Sulaiman. Nastamir, kita lanjutkan. Rakam sabi'. Qala wajatuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umur, ya. Ini kata fil umurnya enggak ada di buku cetaknya. Cetak yang kuningnya enggak ada. Ya, ditambah saja, ya. Kata beliau, kata Abu Hanifah, beliau menambahkan, saya menemukan beliau seorang guru yang luhur, ya, santun dan penyabar, ya. Wakur ini luhur, halim itu penyantun, sobur penyabar. Jadi Abu Hanifah tidak salah memilih gurunya. Ternyata gurunya ada guru yang luhur, santun dan penyabar di segala urusan. Ya, ini tipe guru, ya. Rakam samin nomor 8. Waqala, dan Abu Hanifah masih berkata, ya. Sabittu enda Hammad bin Sulaiman. Ya. Wasabittu. Ya. Sabittu enda Hammad bin Sulaiman wa nabattu, ya. Wa nabattu di sini wa nabattu. Abu Hanifah berkata, dan katanya lagi, saya menetap pada Syekh Hammad bin Abu Sulaiman. Menetap mungkin bisa belajar tetap di Syekh Hammad atau tinggal di rumahnya ini, ya. Menetap di sini. Dan ternyata saya berkembang. Berkembang ini maksudnya berkembang ilmunya, berkembang pengalamannya, berkembang pemikirannya dan segalanya. Ya, karena tidak salah memilih guru, ya. Sehingga dia berkembang terus, kemajuan ilmunya, kemajuan Islamnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna, ya. Kita baca surat Kafaratul Majlis untuk penutup majlis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi